terima kasih. Saya sedang berada di pom bensin wilayah Moskow, 100 km dari Moskow, tidak ada bensin. Pom bensin kedua, EcoPro, juga tidak ada bensin. Novaya Riga hanya mengisi maksimal 20 liter saja. Apa penyebabnya sampai tidak ada bahan bakar? Kenapa ada pembatasan? Terus terang, saya tidak menyangka ini bisa terjadi bahkan di wilayah Moskow. Aneh. Setelah serangan jarak jauh terbaru dari Ukraina ke Rusia, mulai terjadi kolaps besar yang kini melanda semakin banyak wilayah di Rusia. Pada malam tanggal 14 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 14 wilayah Federasi Rusia. Drone dari Dinas Keamanan Ukraina menghantam fasilitas minyak di wilayah Yaroslavl, Rusia, yang berjarak 700 km dari perbatasan. Seluruh wilayah diselimuti asap hitam, dan hujan hitam mulai turun di atas wilayah tersebut. Beberapa jam sebelumnya, drone menghantam pabrik Krimsky Titan di Armyansk, serta terminal minyak dan gas Taman-Taman Neft di Krai Krasnodar. Pada akhirnya, Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa Ukraina akan terus melanjutkan sanksi lewat serangan jarak jauh sebagai respons atas penolakan Vladimir Putin secara pribadi untuk mengakhiri perang ini, dan serangan semacam itu akan semakin ditingkatkan. Pada akhirnya, bahkan di Tatarstan, di SPBU diberlakukan pembatasan penyaluran bahan bakar. Sebelumnya, pembatasan penjualan bensin bahkan telah diberlakukan di Sankt Petersburg dan Moskow. Sekarang di sana, seseorang hanya bisa membeli 20 liter bensin per mobil per hari. Di Crimea, kekurangan bensin semakin parah dan serangan terhadap semenanjung oleh Angkatan Bersenjata Ukraina semakin sering terjadi. Akhirnya muncul informasi bahwa Rusia mulai memindahkan Komando Armada Laut Hitam dari Sevastopol. Sementara para perwira sudah memindahkan keluarga mereka ke Novorossiysk tanpa menunggu perintah resmi. Nama saya Alexei Pichi. Sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apapun. Jadi, drone dari Dinas Keamanan Ukraina telah menyerang fasilitas minyak di wilayah Yaroslavl, Federasi Rusia, yang berjarak 700 km dari perbatasan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan berikut kutipannya. Ada hasil yang baik dari para prajurit kita dalam menggunakan serangan jarak jauh terhadap objek-objek penting di wilayah Rusia dan wilayah Ukraina yang sementara diduduki. Lebih dari 700 km jauhnya. Lebih dari 700 km dari perbatasan negara kita, di wilayah Yaroslavl, Rusia, para prajurit SBU berhasil menyerang. Di wilayah Yaroslavl, Rusia, para prajurit SBU menyerang fasilitas minyak yang memiliki arti penting bagi cadangan negara agresor. Secara khusus, seperti yang diketahui kemudian, yang menjadi sasaran adalah pabrik Tempros Reserve di Rybinsk, yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar bagi tentara Rusia. Setelah itu, muncul rekaman di internet yang menunjukkan gumpalan asap hitam di atas kota, dan warga Rusia dari wilayah tersebut mulai mengunggah rekaman hujan hitam yang turun. Itu juga dari seberang Volga.
Menurut Zelensky, pasukan pertahanan Ukraina telah mencapai target di wilayah Tula, Rusia. Serangan itu mengenai perusahaan Azot yang aktivitasnya berpengaruh pada kemampuan produksi bahan produk. Selain itu, menurut Zelensky, pembatasan penerbangan telah diberlakukan di 6 bandara Rusia. Secara keseluruhan, sejak tadi malam, peringatan serangan udara diumumkan di 28 wilayah Rusia. Selanjutnya, kutipan lain dari Zelensky, ada serangan yang mengenai logistik militer penjajah di wilayah Ukraina yang sementara diduduki. Ukraina menjalankan rencana sanksi jarak jauh terhadap Rusia dan tugas-tugas tertentu untuk melakukan serangan jarak menengah. Sebagai tanggapan atas penolakan Rusia untuk mengakhiri perang ini, kami telah menawarkan kepada pimpinan Rusia semua format negosiasi yang mungkin, dan jawabannya hanyalah tawaran untuk melanjutkan agresi dan upaya untuk memperluasnya. Secara logis, perang sekarang kembali ke tempat asalnya. Nah, di sini jelas bahwa Zelensky merujuk pada surat terbukanya kepada Vladimir Putin, yang mana Putin menyatakan bahwa dia tidak melihat adanya alasan untuk mengadakan pertemuan pribadi dan secara umum menolak segala bentuk negosiasi untuk mengakhiri perang. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia semakin sering berteriak bahwa mereka akan meningkatkan serangan ke Ukraina. Tapi mari kita kembali ke serangan Ukraina tadi malam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang serangan ke pabrik Azot di wilayah Tula, dan pabrik Azot ini merupakan bagian dari holding Eurochem. Dan di situs perusahaan disebutkan bahwa ini adalah salah satu produsen amonia dan pupuk nitrogen terbesar di Rusia. Namun, pabrik yang sama juga memasok produk kimia ke pabrik bernama Sverdlov, tempat mereka membuat bahan peledak untuk amunisi. Artinya, orang Rusia mencoba menutupi pabrik ini dengan alasan bahwa mereka hanya memproduksi pupuk nitrogen dan tidak ada yang lain. Namun kenyataannya, pabrik ini digunakan untuk tujuan militer. Selain itu, pada malam tanggal 14 Juni di wilayah Smolensk, akibat serangan drone, terjadi kebakaran di area depo kereta api di Vyazma. Dan saya ingatkan juga, sebelumnya, pada malam tanggal 13 Juni, drone Ukraina melakukan serangan terhadap 2 objek strategis di selatan Rusia dan di Crimea yang dianeksasi. Secara khusus, drone menyerang pabrik Titan Crimea di Armyansk, serta terminal minyak dan gas Taman Neftegas di Krai Krasnodar. Dan inilah Komandan Pasukan Sistem Drone Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Braudy. Mardiar mencatat bahwa serangan itu mengenai pabrik raksasa terbesar di Eropa Timur, yang setelah aneksasi Crimea diserahkan kepada perusahaan Ruski Titan. Perusahaan tersebut memproduksi titanium dioksida, yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan bubuk mesiu, bahan bakar roket, dan bahan peledak. Dan saya terkejut ketika mengetahui bahwa ada 23 serangan yang menghantam pabrik itu. Akibatnya, pabrik itu hampir sepenuhnya hancur dan terjadi kebakaran di sana, sehingga para pekerja dipulangkan ke rumah masing-masing. Pada akhirnya, sementara Vladimir Putin secara terbuka meyakinkan bahwa tidak ada masalah bahkan di Tatarstan, di SPBU Tatneft diberlakukan pembatasan penjualan bahan bakar. Sekarang warga Rusia yang kotor dan liar hanya boleh membeli maksimal 20 liter bensin per orang per hari. Pembatasan serupa sebanyak 20 liter juga sudah diterapkan sebelumnya di Sankt Petersburg. Begitulah kondisi di Petersburg. Pengumuman serupa juga ditemukan di Litkarino, pinggiran Moskow, juga di SPBU. SPBU di Moskow dari jaringan terbesar juga mulai 12 Juni memberlakukan pembatasan di stasiun Tatneft, yaitu maksimal 20 liter bensin dan hingga 40 liter solar per orang. Di SPBU Rosneft di ibu kota Rusia ditetapkan batas umum 90 liter per tangki. Sedangkan Lukoil hanya mengizinkan maksimal 100 liter bensin atau solar per struk. Sebelumnya, warga wilayah Belgorod, Ryazan, Krai Krasnodar, dan banyak daerah lain mengeluhkan kekurangan bensin dan solar. Hingga 10 Juni, setidaknya 25 wilayah di Rusia mengalami kekurangan bahan bakar dan gangguan pasokan. Jika memasukkan 6 wilayah Ukraina yang diduduki, yaitu Crimea, Sevastopol, Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia, maka jumlah wilayah yang berada di bawah kendali sementara Rusia dan mengalami masalah bensin mencapai 31. Pada malam itu juga, militer Ukraina menyerang pos komando di wilayah Bryansk, Rusia, serta pos pengendalian drone di wilayah pendudukan, khususnya di daerah Holapristan di Kherson dan di daerah Kleban. Di wilayah Donetsk, pos pengendalian drone juga diserang.
Dan berita terpenting, jaringan intelijen ATES melaporkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk memindahkan seluruh komando armada Laut Hitam dari Sevastopol dan memindahkannya ke Novorossiysk. Sementara itu, para perwira armada Laut Hitam sudah mulai memindahkan keluarga mereka ke Novorossiysk tanpa menunggu perintah resmi. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari ATES. Komando sedang mempertimbangkan rencana untuk memindahkan sisa-sisa struktur komando dari wilayah pendudukan Sevastopol ke Novorossiysk. Serangan ke Semenanjung semakin meningkat dan situasi logistik bagi para penjajah di Crimea memburuk secara drastis. Mempertahankan struktur markas di Semenanjung menjadi keputusan yang semakin mahal dan berisiko bagi para penjajah. Melihat perkembangan situasi, beberapa bulan ke depan bisa menjadi masa yang paling sulit bagi pasukan pendudukan di Crimea sejak awal perang. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini. Hal itu bisa dilakukan dengan donasi apapun. Melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi, ada Buy Me a Coffee, Patreon, bahkan tautan ke dompet kripto dan detail rekening bank. Pokoknya pilih saja yang menurut Anda paling nyaman. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.